Awalnya Ezra tidak tahu bahwa pihak lawan merupakan pengedar narkoba. Ezra juga tidak memobilisasi pasukan dari militer, tapi malah mengirim orang-orang dari Dark Lord, serta seorang pembunuh. Kemudian di malam sebelumnya, Kina sudah diantar kembali ke kota Leicester oleh Vito. Setelah menangkap semua pengedar narkoba, Ezra segera melakukan beberapa prosedur resmi untuk mengawal pengedar narkoba kembali ke kota Leicester, hingga pesawat sewaan membawa sekitar 30-an pengedar narkoba yang masih hidup untuk kembali ke kota Leicester. Itu sudah masalah 3 hari kemudian. Kina sudah kembali ke kota Leicester terlebih dahulu. Kina berada di dalam markas dengan cemas untuk menunggu kepulangan pria itu. Siang hari itu, setelah membujuk putranya untuk tidur, Kina duduk di depan jendela yang ada di dalam kamar. Pandangan melihat keluar jendela. Jika melihat keluar dari sini, kebetulan bisa melihat jalan yang tidak jauh dari sini. Kina bisa langsung melihat mobil Ezra jika Ezra sudah kembali. Saat Ezra kembali ke markas dan masuk ke dalam rumah, begitu Bibi Nam melihat Ezra, Bibi Nam segera menyambutnya dengan ekspresi tercengang. Kemudian mengambil inisiatif untuk memberitahu Ezra bahwa nyonya muda kedua dan tuan muda sedang tidur siang di dalam kamar. Ezra sangat merindukan wanita kecil yang sudah 3 atau 4 hari tidak ketemu, serta bocah kecil yang suka menyiksa orang itu. Ezra berjalan ke atas dengan langkah cepat, kemudian membuka pintu. Setelah melihat ke sekeliling kamar, Ezra menyadari bahwa anak sedang tidur di tempat tidur, kemudian wanita itu malah tertidur di meja yang dekat dengan jendela. Ekspresi wajah yang awalnya dingin seketika menjadi lembut. Mata yang dalam dan dingin memancarkan kelembutan, berjalan ke arah Kina dengan langkah yang pelan. Kina, Ezra memanggil dengan suara rendah. Begitu melihat Kina tidak mengeluarkan reaksi, Ezra baru memeluk Kina dengan gerakan lembut. Ezra berencana untuk meletakkan Kina di atas tempat tidur agar Kina bisa tidur lebih nyaman. Siapa tahu Ezra baru saja memeluk Kina. Kina yang ada di dalam pelukan sudah perlahan-lahan membuka matanya. Ezra, Kina memanggil dengan nada yang tidak yakin dan sedikit serak, karena Kina baru saja membuka matanya. Penglihatannya masih sedikit buram, dan masih belum sadar. Aku sudah pulang. Ezra melihat penampilan Kina yang setengah sadar dan setengah mengantuk ini benar-benar sangat imut. Kamu sudah pulang ya? Setelah Kina memegang wajah Ezra yang masih memiliki suhu, Kina menjadi tercengang. Kenapa? Ezra meletakkan Kina di atas tempat tidur, kemudian bertanya dengan nada sedikit lucu. Kina merasa sedikit kaget dan senang, tetapi tiba-tiba merasa bahwa dirinya sendiri mungkin sedang bermimpi, kalau tidak kenapa Ezra sudah pulang setelah dirinya sendiri bangun. Pada detik selanjutnya, Kina merangkul leher Ezra, menundukkan kepala dan menggigit leher Ezra dengan kuat. Kenapa tidak sakit? Ternyata aku masih sedang bermimpi. Kina tiba-tiba berkata dengan nada sedikit kecewa. Ezra tersenyum karena perilaku Kina yang imut dan lucu. Ezra mengikuti apa yang baru saja dilakukan oleh Kina. Ezra menundukkan kepala dan menggigit leher Kina yang putih dan lembut dengan kuat. Ezra ingin mencoba untuk membangunkan Kina dengan cara menggigitnya. Kina menarik napas yang dingin, menarik kembali tangannya yang merangkul leher Ezra, kemudian menyentuh lehernya sendiri yang digigit oleh Ezra. Apakah sakit? Terdengar suara pria yang rendah dan membawa sedikit ejekan. Sedikit sakit, Kina menjawab dengan nada yang sedikit sedih. Jika sakit, itu berarti bahwa kamu tidak sedang bermimpi. Ezra berbisik di sebelah telinga Kina. Kina, aku sudah pulang. Begitu perkataan Ezra jatuh, Kina tercengang selama beberapa detik. Setelah tanggap, Kina sangat senang hingga memeluk Ezra lagi. Aku sangat merindukanmu. Aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali hari ini, tapi aku menunggumu hingga tertidur. Aku juga tidak melihatmu pulang. Aku menghabiskan sedikit waktu untuk menyerahkan beberapa pengedar narkoba itu ke departemen yang bertanggung jawab untuk menginterogasi mereka. Ezra menjelaskannya. Perkataan Kina membuat hati Ezra muncul kehangatan. Kina menunggu Ezra kembali ke rumah. Perasaan seperti ini sangat luar biasa. Beberapa saat kemudian,
Kina baru memberi jarak dengan Ezra, kemudian memanggil dengan nada sedikit ragu-ragu, "Ezra." Ada apa?" Begitu melihat penampilan Kina yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, Ezra merasa sedikit bingung. "Apakah Dr. Kevin benar-benar memiliki hubungan dengan Lucinta?" Kina bertanya dengan nada yang sedikit gugup. Kina menggunakan kata memiliki hubungan, tetapi bukan, apakah merupakan orang yang berpihak pada Lucinta. Ini membuktikan bahwa Kina sama sekali tidak percaya dengan kebenaran ini. Meskipun tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa Kevin merupakan orang yang berpihak pada Lucinta. "Apakah kamu masih ingat perkataan yang dikatakan olehku sebelumnya? Kita harus kembali ke Cora Leicester. Saat mengundang Kevin untuk kembali bersama dengan kita, Kevin mengatakan bahwa harus menunggu 3 atau 4 hari lagi. Kemudian juga mengatakan kamu tidak disarankan untuk menghentikan pengobatan. Pada akhirnya kita tetap tinggal di sana. Tapi saat kami kembali, kami bertemu dengan beberapa pengedar narkoba yang menyergap kami di jalan tol yang terpencil. Kemudian beberapa orang itu memiliki hubungan dengan Lucinta. Untungnya aku sangat waspada, sehingga mengaturmu untuk kembali ke kota Leicester di malam sebelumnya. Kemudian juga membuat persiapan terlebih dahulu, kalau tidak konsekuensinya tak terbayangkan. Selain itu, Kevin menolak untuk berangkat bersama kami dengan alasan ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman lamanya. Pada akhirnya, Kevin melukai penjaga Tane yang mengikutinya, kemudian melarikan diri. Meskipun Kina sudah mempersiapkan mental, tapi setelah mendengar Ezra mengatakan masalah ini secara pribadi, suasana hati Kina tetap tidak bisa tahan dan berubah menjadi berat. Kina selalu merasa bahwa Kevin adalah orang yang baik. Saat Kevin membantunya untuk mengobati tangan, Kina bisa merasakan bahwa Kevin mengobatinya dengan serius. Sangat sulit untuk mempercayai bahwa Kevin merupakan orang yang berpihak pada Lucinta. Tapi jika Kevin merupakan orang yang berpihak pada Lucinta, sebelumnya ada banyak kesempatan untuk bertindak padaku, tapi Kevin tidak melakukannya. Kina mencoba untuk membela Kevin. Ezra sangat tidak suka melihat Kina membela untuk pria lain, terutama pria itu masih membantu Lucinta untuk membunuh Kina. Tapi Ezra juga pernah memikirkan tebakan yang dikatakan oleh Kina. Mungkin Kevin tidak mau mengambil risiko ini. Jika Kevin berani bertindak padamu di rumah sakit, kamu hanya perlu berteriak. Penjaga Tane yang menjaga di luar akan segera masuk. Pada saat itu, bahkan jika Kevin sudah berhasil, Kevin juga tidak bisa melarikan diri. Ezra mengerutkan kening, kemudian berkata dengan ekspresi wajah yang dalam. Ezra bisa mengundang Kevin untuk mengobati Kina, karena Ezra tidak merasakan bahwa Kevin memiliki niat buruk untuk membunuh Kina. Selain dicegat oleh beberapa orang di jalan tol, Kevin benar-benar tidak melakukan apapun yang menyakiti Kina. Tetapi, pada saat itu, sebelum kalian menemukan aku, Kevin juga pernah menyelamatkanku. Jika Kevin merupakan orang yang berpihak pada Lucinta, Kevin tidak membunuhku. Ini sudah sangat baik. Bagaimana mungkin Kevin masih ingin menyelamatkanku? Kina memberi penjelasan kepada Ezra dengan suara rendah. Kina, aku sudah sibuk di luar selama beberapa hari untuk sementara waktu tidak membahas masalah pekerjaan, oke? Ezra melembutkan sikapnya dan mengubah topik pembicaraan. Pria itu hanya mengobati Kina selama beberapa hari. Ezra sedikit marah karena Kina terus membela Kevin. Ezra tidak ingin membuat hubungannya dengan Kina memiliki konflik hanya karena orang luar. Begitu mendengar perkataan Ezra, Kina segera mengalihkan perhatian. Kina segera bertanya, "Ezra, apakah kamu lelah? Maukah kamu tidur? Bocah kecil ini sudah tidur berapa lama?" Setelah melirik anak, Ezra bertanya, "Hah?" Kina tidak mengerti kenapa Ezra tiba-tiba bertanya seperti itu. Kina menoleh dan melirik anak, kemudian melirik jam. Anak sudah tidur selama 1 jam, mungkin sebentar lagi akan bangun. Lupakan saja, aku akan pergi mandi dulu, kemudian baru tidur. Ezra menghela nafas dengan tidak berdaya, kemudian menghilangkan pemikiran yang ada di dalam hatinya.
Kina melihat punggung pria itu yang berjalan masuk ke kamar mandi dengan tatapan bingung. Begitu mendengar perkataan pria itu, seolah-olah pria itu tidak suka melihat putranya bangun begitu cepat. Jangan-jangan pria itu berencana untuk tidak tidur? Apa yang ingin dilakukan oleh pria itu jika tidak tidur? Ezra mandi dengan cepat. Begitu melihat putranya masih belum bangun, Ezra menyuruh Kina untuk menemaninya tidur. Tapi baru saja berbaring, bocah kecil itu langsung membuka mata, kemudian menangis untuk meminta ASI. Ini tiba-tiba membuat Ezra menjadi sangat marah. Ezra hampir memukul bokong bocah kecil itu. Ezra merasa bahwa bajingan kecil ini sangat mengganggu hidupnya dengan Kina. Jika sebelumnya, saat masih belum ada bajingan kecil ini, Ezra bisa bercinta dengan Kina kapan saja, sama sekali tidak perlu khawatir begitu banyak. Setelah memiliki bajingan kecil ini, Ezra harus menahan nafsu untuk sementara waktu. Sekarang akhirnya bisa bercinta dengan Kina. Tapi bajingan kecil ini sangat bisa merusak suasana, terutama menempel dengan Kina di setiap saat. Kamu menyusuinya dengan posisi berbaring saja, ini bisa menemaniku untuk tidur sebentar. Terlihat jelas bahwa Ezra tidak senang dengan putranya. Ezra meletakkan tangannya di pinggang Kina, tidak membiarkan Kina bangkit dari tempat tidur. Kina menghela napas dengan tidak berdaya, setelah melihat Ezra begitu bersikeras, kemudian juga bekerja keras selama beberapa hari ini, Kina hanya bisa berkompromi, baiklah. Bocah kecil itu sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sendiri sudah menyinggung ayah. Bocah kecil itu sudah membuat ayahnya membencinya. Bocah kecil itu minum ASI dengan tenang. Setelah selesai minum ASI, bocah kecil itu tidak menangis dan juga tidak membuat onar. Bocah kecil itu hanya berbaring dengan tenang. Terkadang akan membalikkan badan dan melihat ke sekeliling atau melihat ke atas dinding. Saat Ezra dan Kina bangun, itu sudah hampir waktunya untuk makan malam. Karena tangan Kina masih terluka, dan tidak nyaman untuk menggendong anak, jadi Ezra yang menggendong anak untuk berjalan-jalan di luar. Tidak tahu apakah sudah tidak melihat ayahnya selama beberapa hari atau melihat ibunya ada di sebelah, bocah kecil itu sama sekali tidak menangis, membiarkan Ezra menggendongnya. Setelah itu, pada malam hari, setelah bocah kecil itu tertidur, Ezra membiarkan bocah kecil itu tidur di lantai seperti kemarin. Ezra sudah bisa menjalani kehidupan yang bercinta dengan istri. Saat terangsang, Ezra mengatakan satu kalimat seperti ini di sebelah telinga Kina, "Aku sudah ingin melakukannya seperti ini saat pulang." Oleh karena itu, Kina baru mengerti apa maksud dari perkataan Ezra di pagi tadi. Saat tengah malam, bocah kecil itu terbangun karena kelaparan seperti kemarin. Bocah kecil itu merusak suasana dengan cara menangis beberapa kali. Ini membuat Ezra sangat marah hingga ekspresi wajah menjadi buruk. Kina membelai pinggangnya yang sakit, kemudian memerintah, "Kamu menggendong anak, aku pergi mandi dulu." Ezra malah tidak mendengar perkataan Kina. Ezra langsung memeluk Kina, kemudian berjalan masuk ke kamar mandi. Ezra mengutuk di dalam hati, beraninya bocah kecil itu merusak hal baikku. Hanya membiarkannya menangis beberapa menit sudah sangat menguntungkannya. Jika bukan anak sangat menempel dengan Kina, Ezra sudah memindahkan anak ke kamar bayi untuk tidur. Kina mandi dengan cepat, kemudian berlari keluar untuk menggendong anak dan menyusuinya. Setelah Ezra berjalan keluar dari kamar mandi dengan tenang, Kina berkata, Kedepannya tidak boleh begitu lama lagi, hanya bisa sekali di malam hari. Ekspresi di wajah Ezra tiba-tiba menjadi buruk. Ezra memelototi pelaku utama yang ada di dalam pelukan Kina. "Aku tidak setuju," Ezra berkata dengan menggertakkan giginya. Ezra sudah hidup selama 32 tahun. Ezra mulai makan daging di tahun lalu setelah mempertahankan pola makan vegetarian. Selain itu, Ezra dan Kina merupakan pasangan yang baru, sangat normal jika mendambakan kehidupan seksual. Kemudian bocah kecil ini mengganggu hal baiknya di tengah malam. Ezra tidak mengatakan apapun, sekarang bahkan satu-satunya kesejahteraannya harus dikurangi secara terus-menerus. Ini benar-benar tidak bisa ditahan lagi. Tapi anak akan terbangun di tengah malam, jika tidak menyusuinya tepat waktu anak akan menangis.
Kina menjelaskannya. Tapi kamu juga tidak memuaskan aku, kenapa kamu tidak merasa kasihan padaku? Ezra memasang wajah yang tidak tahu malu untuk bersaing dengan putranya. Kina malah tersenyum karena perkataan Ezra. Kina berkata sambil tersenyum, "Jangan membuat onar lagi, tunggu anak lebih besar. Semuanya akan baik-baik saja setelah disapih." Kalau begitu kapan kamu berencana untuk menyapi anak? Ezra berkata dengan suara yang dalam. Kina berpikir sejenak kemudian baru berkata, sebelumnya aku pernah bertanya pada ibuku mengatakan bahwa sebaiknya anak disapih setelah 10 atau 12 bulan, terutama sekarang Clayton tidak makan makanan lain selain ASI, tunggu Clayton lebih besar lagi, aku akan mencoba untuk membiarkannya menyentuh makanan yang lain. Jadi Ezra masih harus menahan nafsu selama setengah tahun? Ekspresi wajah Ezra menjadi semakin buruk, tapi dalam waktu sekejap, ekspresi wajah Ezra perlahan-lahan menjadi baik. Bisa, tapi Ezra segera setuju, kemudian ragu-ragu lagi. Tapi apa? Kina melihat senyuman Ezra, intuisi mengatakan bahwa masalah ini pasti tidak akan begitu sederhana. Aku berjanji padamu bahwa kita hanya melakukannya sekali di malam hari, tapi kamu harus menggantikannya di pagi hari. Kalau tidak aku akan memindahkan anak ke kamar bayi. Ezra mengatakan syaratnya sendiri sambil tersenyum polos. Kina, sialan. Seperti dugaan, Kina tahu bahwa masalahnya tidak akan begitu sederhana, bagaimana mungkin pria ini akan melepaskannya dengan mudah. Ezra, apakah kamu masih merupakan manusia? Tidak apa-apa jika kamu menyiksaku di malam hari, tapi kamu masih ingin menyiksaku di pagi hari. Kina berkata dengan penampilan yang berpura-pura kasihan, "Aku harus menjaga anak di pagi hari. Aku sangat lelah, kamu masih ingin menggertak aku." Ezra terdiam. Begitu melihat Ezra tidak berbicara, Kina diam-diam melirik Ezra, tapi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ezra. Kalau begitu, Kina mengulurkan tangan untuk menarik baju tidur Ezra, kemudian berkata dengan nada yang berkompromi, "Kita melakukannya sekali lagi di pagi hari." Ezra melirik Kina, kemudian berkata dengan nada yang polos, "Tidak perlu, kamu harus menjaga anak di pagi hari." "Apakah kamu marah?" Kina bertanya dengan hati-hati. "Aku tidak marah." Ezra menghela nafas dengan tidak berdaya, kemudian berkata, "Aku akan menahannya lagi. Setelah anak lebih besar dan disapih, anak tidak mungkin terus tidur bersama dengan kita, bukan?" "Apakah kamu benar-benar tidak marah?" Kina tetap bertanya dengan nada yang tidak tenang. Kenapa Kina merasa bahwa Ezra sedang mengatakan perkataan yang marah? Seperti ratu, meskipun mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak marah, tapi malah mencari beberapa alasan untuk membuktikan bahwa dirinya sendiri tidak marah. Itu berarti bahwa ratu pasti sedang marah. Benar, Ezra membungkukkan badannya dan mencium pipi Kina. "Atau kamu berharap aku marah?" "Tidak, tidak." Kina segera menyangkal dengan menggelengkan kepalanya. "Perkataanmu sangat benar. Bocah kecil ini sangat suka menyiksa orang. Kamu sudah sangat lelah saat menjaganya di pagi hari. Aku tidak tega untuk menyiksamu lagi." Ezra berkata dengan prihatin di sebelah telinga Kina. Terutama tangan Kina masih belum sembuh, jadi akan lebih sulit untuk menjaga anak. Pipi Kina sedikit memerah. Kina menundukkan kepala dan melihat anak yang sedang minum ASI. Kina tidak berbicara lagi. Ezra hanya melihatnya di sebelah. Tidak ada sesuatu yang bisa dibantu oleh Ezra, tapi Ezra juga tidak pergi tidur dulu. Setelah Kina selesai menyusui anak, Ezra menggendong anak yang tertidur lagi dengan gerakan yang lembut. Ezra meletakkan anak di tempat tidur yang paling dalam, kemudian memeluk Kina dengan sangat senang. Mereka terus melakukan hal yang belum mencapai tingkat kepuasan karena diganggu. Begitu melihat pria ini mendekat lagi, Kina bisa merasakan apa yang akan terjadi lagi. Wajah Kina langsung memerah. Kenapa kamu? Kina mengira bahwa Ezra sudah melepaskannya malam ini. Sebagai upacara khusus bahwa aku akan memasuki kehidupan yang hanya bisa berhubungan seks sekali, mulai besok aku hanya bisa melakukannya sekali dalam sehari. Ezra tersenyum polos kemudian berbalik badan dan mulai menyerang Kina.
Tapi bahkan hanya sekali dalam sehari. Ezra juga tidak akan membiarkan dirinya sendiri berada pada posisi yang kurang menguntungkan.